Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawalu Takwim dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Pendidikan Ekonomi NPM 2021 1450 1275. Baik, saya akan menerangkan 9 penyebab seseorang malas belajar dan 3 metode belajar. Yang pertama, gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar yang salah bisa membuat anak malas belajar dan menurunkan motivasinya di sekolah. Setiap anak unik dan memiliki cara tersendiri dalam belajar. Mengenali gaya belajar, anak bisa membantunya untuk mengerti pelajaran dengan lebih baik. Maka dari itu, orang tua perlu peka dalam melihat gaya belajar mana yang paling sesuai untuk anak. Gaya belajar anak secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu visual, auditory, membaca, dan menulis, serta kinestetik. Keempat gaya belajar ini berbeda satu sama lainnya dan memiliki sejumlah ciri khas. Anak dengan gaya belajar visual lebih mudah untuk mengerti pelajaran dengan penglihatan, seperti menggunakan gambar, ilustrasi, diagram, video, dan sebagainya. Anak dengan gaya belajar auditory lebih mudah menangkap informasi melalui suara. Mereka dapat dengan cepat mengingat pelajaran dari guru yang sedang berbicara. Yang ketiga, anak dengan gaya belajar membaca dan menulis mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk tulisan dan ditandai dengan kegemarannya untuk mencatat di buku cetak ataupun catatan. Yang keempat, anak dengan gaya belajar kinestetik lebih cepat menyerap informasi saat dilakukan atau dipadukan dengan hal-hal praktis. Gaya belajar ini membuat anak lebih senang belajar dengan langsung mempraktikkan materi pelajarannya. Gaya belajar yang tidak tepat dapat membuat anak kesulitan untuk mengerti bahan pelajarannya, sehingga menyebabkan anak malas belajar. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Penyebab malas belajar lainnya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar anak merupakan salah satu faktor yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua. Lingkungan rumah yang tidak kondusif mampu membuat anak malas belajar dari rumah. Begitu pula dengan lingkungan sekolah. Bahwa orang tua tersebut juga mengungkapkan bahwa siswa dengan fasilitas sekolah yang mencukupi serta lingkungan dan guru yang baik memiliki performa akademik yang lebih baik daripada sekolah yang memiliki sedikit fasilitas dengan lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran serta guru yang tidak memiliki kualifikasi. Tidak hanya itu, sekolah dengan fasilitas yang cukup dan modern juga dinilai mampu untuk meningkatkan pembelajaran anak, sehingga anak malas belajar bukan berarti kesalahan dari dirinya sendiri. Bisa jadi ia membutuhkan perubahan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, bullying. Orang tua dan pihak sekolah perlu peka dalam melihat apakah anak memiliki masalah di sekolah. Salah satunya adalah bullying. Anak malas belajar bisa menjadi salah satu indikasi bahwa ia mengalami bullying. Orang tua perlu jeli dalam melihat kondisi anak, karena bullying tidak hanya bersifat fisik dan verbal, tetapi juga bisa melalui media sosial maupun dikucilkan oleh teman-temannya. 4. Masalah dalam belajar. Penyebab malas belajar pada anak dapat disebabkan oleh masalah atau gangguan belajar yang dialaminya. Kondisi tersebut membuat anak kesulitan dalam menangkap atau memahami informasi yang diberikan. Beberapa gangguan belajar yang umumnya dialami anak adalah disleksia,
dan ADHD. Anak ADHD dapat ditandai dengan sejumlah karakteristik seperti halnya kesulitan untuk fokus, perilaku yang impulsif dan hiperaktif. Sementara itu, disleksia merupakan gangguan belajar yang menyebabkan anak menjadi sulit membaca. Kondisi ini diakibatkan oleh ketidakmampuan anak dalam mengaitkan pelafalan dengan kata-kata. Kedua contoh gangguan belajar ini tentunya akan menghalangi proses pembelajaran sehingga bisa membuat anak malas belajar. Yang kelima, gangguan dalam emosi. Alasan lain dari anak malas belajar adalah gangguan emosi yang dideritanya, seperti rasa cemas yang berlebih atau depresi. Kecemasan yang berlebihan bisa mengganggu anak dalam mengerjakan tugas, kerja kelompok, ataupun presentasi. Suasana hati sangat berperan dalam berkonsentrasi, energi, dan motivasi anak. Depresi menyebabkan suasana hati anak memburuk dan mengganggu performa akademiknya. Gangguan ini biasanya ditandai dengan suasana hati yang sedih secara berkepanjangan, pemikiran untuk melukai diri atau mengenal bunuh diri, keinginan untuk melakukan bunuh diri ataupun percobaan untuk melukai diri atau bunuh diri. Yang keenam, kurang tidur. Saat anak kurang tidur di malam hari, ia dapat merasa lebih keesokan harinya sehingga tidak bermotivasi untuk belajar. Yang ketujuh, merasa bosan. Salah satu alasan anak tidak suka belajar di rumah atau mengerjakan PR bisa jadi karena ia merasa bosan. Hal ini dapat disebabkan oleh media belajar yang kurang sesuai atau materi belajar yang tidak disukai sehingga anak menjadi jenuh. Yang kedelapan, tidak menganggap penting kegiatan belajar. Sikap malas belajar pada anak dapat disebabkan karena ia merasa belajar merupakan hal yang tidak penting. Yang kesembilan, adanya gangguan di rumah. Salah satu penyebab anak malas belajar yang perlu diwaspadai adalah adanya gangguan di rumah, seperti suasana yang berisik hingga terlalu banyak gadget atau handphone yang menyala. Berbagai gangguan ini dapat mengganggu fokus anak sehingga ia malas belajar. 3 metode belajar. Yang pertama, dampingi siswa. Mendampingi anak selama menuntut ilmu di rumah dianggap sebagai cara mengatasi anak malas belajar. Dengan mendampingi anak untuk mengetahui gaya belajar yang efektif untuknya. Yang kedua, membuat area belajar yang nyaman. Lingkungan rumah juga harus kondusif dan mendukung anak untuk belajar. Ruangan belajar anak tidak hanya harus nyaman, tetapi juga tidak dekat dengan hal-hal yang bisa membuat anak terganggu, seperti halnya mainan, televisi, hingga smartphone. Yang ketiga, berikan hadiah. Memberikan hadiah secara terus-menerus tidak akan memberikan dampak yang positif. Namun, memberikan hadiah di waktu yang tepat dapat membantu meningkatkan motivasi anak. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.